lagi dengan Bu Delita. Hari ini kita belajar muatan mapel bahasa Indonesia, yaitu mengenai unsur intrinsik dalam cerita fiksi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan melihat video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dalam teks cerita fiksi dengan tepat. Yang kedua, dengan melihat video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur intrinsik dalam teks cerita fiksi dengan tepat. Sebelumnya, mari kita bahas apakah unsur intrinsik itu. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Macam-macam unsur intrinsik itu ada 5. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan ide pokok atau gagasan yang mendasari teks cerita fiksi. Yang kedua, tokoh. Tokoh merupakan pelaku atau pemeran dalam cerita. Tokoh ada 2, yaitu tokoh utama adalah tokoh yang diceritakan dalam cerita, dan yang kedua adalah tokoh pembantu. Tokoh pembantu merupakan tokoh pendukung tokoh utama. Tokoh utama pun dibagi menjadi 2. Yang pertama, protagonis adalah tokoh baik atau tokoh yang mencerminkan sifat-sifat baik. Dan yang kedua adalah antagonis, adalah tokoh jahat yang mencerminkan sifat-sifat jahat. Yang ketiga adalah amanat. Amanat adalah nasihat atau pesan utama yang disampaikan dalam cerita. Unsur intrinsik yang keempat adalah alur. Alur merupakan urutan peristiwa yang membentuk cerita. Alur dibagi menjadi 3. Yang pertama, alur maju. Alur maju merupakan suatu alur yang peristiwa ditampilkannya secara berurutan dari tahap awal, tengah, sampai akhir cerita. Yang kedua adalah alur mundur. Alur mundur merupakan suatu alur yang ceritanya dimulai dengan penyelesaian. Biasanya memakai setting waktunya pada masa lampau. Yang ketiga adalah alur campuran. Alur campuran merupakan suatu alur yang diawali dengan klimaks dari cerita, kemudian melihat lagi ke masa lalu, dan diakhiri dengan sebuah penyelesaian dari cerita tersebut atau diakhiri dengan masa sekarang ya. Unsur intrinsik yang terakhir adalah latar. Latar merupakan tempat, waktu, keadaan, sosial, tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar ada 4. Yang pertama ada latar tempat. Tempatnya di mana cerita tersebut, bisa di hutan, di sekolah, di pasar, di pantai ya. Terus yang kedua, latar suasana. Suasana atau keadaan hati bisa menyedihkan, menyenangkan, menggembirakan, mencekam, seperti itu. Terus yang ketiga adalah latar sosial, keadaan ekonomi seseorang, misalnya dari keluarga miskin, dari keluarga kaya. Selanjutnya latar keempat adalah latar waktu, menunjukkan waktu dalam cerita, misalnya pada pagi hari, siang hari,
sore hari, bahkan malam hari. Nah, di sini ibu mempunyai contoh soal cerita. Gajah kecil yang putus asa. Di sebuah hutan ada seekor gajah yang sedang menangis. Dia bernama Kinot. Dia menangis karena memperhatikan temannya yang sedang bermain bola. Temannya itu seekor monyet yang bernama Nyet-Nyet. Tiba-tiba Nyet-Nyet kaget mendengar suara tangisan. "Hai, kamu kenapa menangis?" Kinot menjawab, Aku tak bisa menendang bola sejauh yang kau tendang. Kakiku pendek dan besar." Nyet-Nyet tersenyum. "Oh, coba pakai belalaimu. Bisa tidak?" Kinot berusaha menendang dengan belalainya. Tapi lagi-lagi Kinot menangis. Tetap tidak bisa, Nyet-Nyet." Nyet-Nyet terus berpikir untuk membantu Kinot. Akhirnya Nyet-Nyet memberi saran kepada Kinot. "Bagaimana kalau bolanya kamu pegang pakai belalai, lalu kamu kenakan di salah satu telingamu. Gerakkan telingamu dengan sedikit menggelengkan kepala, lalu tendang yang kuat." Kinot mencoba dan terus mencoba, dan akhirnya berhasil. Mereka berdua sangat senang. Kini Kinot tidak lagi menangis, dan mereka pun akhirnya bermain bola bersama. Nah, dari cerita di atas tadi ini ya, bisa kita cari unsur-unsur intrinsiknya. Yang pertama, tema. Nah, dalam cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan yang diceritakan adalah seekor gajah yang putus asa karena tidak bisa menendang bola. Kemudian tokoh utamanya Kinot, dan tokoh pembantunya adalah Nyet-Nyet. Yang ketiga, amanat atau nasihat. Dari cerita ini bisa kita petik ya. Nasihatnya apa? Yaitu jangan pernah putus asa, karena semuanya pasti bisa jika berusaha. Kemudian alur menceritakan alur maju. Latar, nah di sini latar tempatnya di hutan ya. Terus latar suasananya menyedihkan karena pada saat awal cerita ini si Kinot sedang sedih. Kemudian menyenangkan karena pada akhirnya Kinot sudah bisa menendang bola dan bisa bermain dengan Nyet-Nyet. Ya, demikian materi hari ini mengenai unsur-unsur intrinsik dalam teks fiksi. Semoga dapat bermanfaat, dan jangan lupa jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.